Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengangkat derajat manusia dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Gusti Ayu, saya dari kelas BPIB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun Islam dari hadis ketiga, yaitu yang berbunyi An Abi Abdirrahman ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmizi dan Muslim. Kandungan hadis arba'in ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam yang jumlahnya 5, yaitu 1. Mengucapkan syahadat dengan yakin dan tanpa ragu bahwa bersaksi tidak ada yang patut disembah dan diibadahi selain kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat wajib yang 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji jika diberi kemampuan oleh Allah, baik dari harta maupun fisik atau raganya. Yang kelima, melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Agama Islam ini sebagai sebuah bangunan, yang bangunan tersebut disangga oleh 5 tiang. Bisa kita pahami bahwa jika salah satu saja tiang itu patah atau roboh, maka bangunan tersebut akan pincang dan bahkan bisa ikut roboh. Sungguh indah dan tepat sekali perumpamaan yang dibuat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita bisa ambil faedahnya bahwa kita diwajibkan untuk menjaga dengan sekuat tenaga agar tiang-tiang tersebut tidak roboh. Berikut ini adalah 5 tiang yang harus kita jaga, yaitu yang pertama adalah mengikrarkan kalimat syahadat. Ini adalah hal pertama yang harus kita jaga, yaitu agar kalimat ini tidak gugur. Gugurnya kalimat ini adalah dengan melakukan kesyirikan dan meragukan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak meyakini sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan gugur atau batalnya kalimat ini, maka kita tidak dianggap sebagai muslim lagi, tapi sudah murtad. Maka wajib bagi kita mengetahui semua hukum tentang kalimat syahadat dan pembatalannya, termasuk mengetahui syaratnya. Jadi wajib bagi kita untuk mengucapkan syahadatin dengan penuh keyakinan dan juga memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Banyak orang memahami sholat adalah tiang agama. Ini benar, tapi bukan hanya sholat saja, melainkan ada 4 hal lainnya yang menjadi tiang agama. Sholat ini paling sering dilalaikan oleh kaum muslimin, baik tentang tata caranya, waktunya, maupun syarat dan rukun sholat. Banyak orang tidak mau belajar tentang betapa pentingnya mendirikan sholat dengan baik dan benar. Dan yang lebih parah adalah orang yang meninggalkan sholat karena sepakat para ulama dan sahabat menghukumi orang yang tidak sholat sebagai orang murtad dan kafir. Banyak hadis tentang sholat yang menjelaskan tentang keutamaan dan ancaman meninggalkan sholat. Dan itu banyak tidak diindahkan oleh sebagian kaum muslimin, karena
pemahaman agama yang kurang serta selalu menuruti hawa nafsu. Wajib bagi kita untuk mendirikan sholat. Bagaimana keadaan kita? Kecuali adanya uzur, yaitu karena lupa, gila, dan tertidur. Selain itu, maka wajib bagi kita untuk sholat sesuai dengan keadaan kita ketika sakit atau safar. Yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat adalah termasuk tiang agama yang jika kita tidak menunaikan maka agama kita akan rubuh, seperti bangunan yang kehilangan tiangnya. Zakat di sini maksudnya adalah zakat harta yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, dan banyak dari kita tidak membayar zakat. Sekali lagi karena pemahaman agama yang kurang dan kikir yang dituruti. Jangan sampai kita lalai dari membayar zakat jika sudah tercapai semua syaratnya, karena kalau tidak maka kita termasuk orang yang murtad, sebagaimana pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memerangi suatu kaum karena tidak membayar zakat. Jika saja zakat tidak mengeluarkan orang dari Islam, maka tidaklah mungkin Khalifah memerangi mereka. Maka penting untuk menaruh perhatian yang lebih kepada zakat ini. Yang keempat adalah naik haji. Istilah naik haji sangat populer di masyarakat kita, yang artinya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini merupakan kewajiban dan termasuk tiang agama. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah bagi siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah, baik berupa kemampuan dalam harta maupun jasmani atau fisik. Untuk orang yang tidak diberikan kemampuan, maka hukumnya tidak wajib. Tapi juga bukan berarti menggampangkan agar kamu menurut pikiran kita. Karena kalau kita lihat banyak dari kaum muslimin mampu membeli barang-barang yang harganya di atas dari ongkos haji dan juga mempunyai fisik dan kesehatan yang baik, tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini akan terkena ancaman dari Allah sebagai orang yang tidak menjalankan kewajiban agama. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi siapa saja yang sudah balik, sehat, mempunyai akal. Adapun ketika ada uzur maka bisa diganti di lain waktu atau dengan cara membayar fadiah. Ingat, ini juga merupakan tiang agama. Jika kita meninggalkannya, maka akan merubuhkan bangunan Islam kita. Kesimpulannya adalah hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah yang 5, yaitu bersyahadat, mendirikan sholat, zakat, haji, dan puasa. Semua ibadah ini mencakup ibadah lisan, yaitu mengucapkan syahadat, fisik yaitu sholat dan puasa, harta yaitu zakat, serta ibadah yang membutuhkan harta dan fisik, yaitu ibadah haji. Semua amalan ini wajib jika kita tidak memiliki uzur, dan yang meninggalkannya dengan sengaja maka dikhawatirkan akan terjatuh kepada kekufuran dan kemurtadan, yang berarti keluar dari Islam. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi kepada kita ya teman-teman, karena kalau sampai terjadi maka balasannya adalah kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat saya hari ini berguna bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.